Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Kalisa. Saya dari Matkul MPPH dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, ingin membuat tugas video untuk menjawab soal dari pertanyaan Bapak di Adlink. Yang pertama, perbedaan antara penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif dalam konteks hukum adalah jenis penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma atau aturan hukum yang ada, baik itu dalam bentuk undang-undang, peraturan, keputusan hakim, ataupun doktrin hukum yang berkembang di masyarakat hukum. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami berbagai norma hukum yang berlaku serta untuk memberikan interpretasi atau pemahaman mengenai aturan hukum tersebut dalam konteks teoritis. Penelitian ini lebih bersifat abstrak dan tidak melibatkan pengamatan langsung terhadap praktik hukum di masyarakat. Nah, metode utama yang digunakan dalam penelitian normatif adalah studi dokumen dan literatur hukum. Peneliti normatif akan membaca dan menganalisis teks-teks hukum seperti undang-undang. Undang-undang ini hukum yang disahkan oleh lembaga legislatif. Yang kedua, ada peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Peraturan yang lebih rendah tingkatnya dibanding undang-undang tetapi masih memiliki kekuatan hukum. Yang ketiga, ada putusan pengadilan. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang dapat menjadi presiden hukum. Terus selanjutnya ada doktrin, pandangan atau teori yang dikembangkan oleh para ahli hukum yang dapat memberikan dasar atau interpretasi terhadap suatu aturan hukum. Nah, tadi itu adalah penelitian normatif. Penelitian normatif ini berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, bukan pada bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan. Penelitian ini lebih berorientasi pada prinsip-prinsip hukum dan idealisme dari sistem hukum tanpa terpengaruh oleh kondisi sosial atau realitas empiris. Selanjutnya ada penelitian empiris. Selain ada penelitian normatif, di penelitian dalam konsep social legal research adalah ada penelitian empiris. Nah, apa itu penelitian empiris? Berbeda dengan penelitian normatif, penelitian empiris dalam ilmu hukum berfokus pada fenomena yang terjadi di lapangan, yakni pada penerapan dan pengaruh hukum dalam kehidupan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih praktis dan didasarkan pada data yang diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, survei, atau pengumpulan data lapangan lainnya.
Penelitian empiris berusaha untuk memahami bagaimana hukum dijalankan atau diterapkan dalam konteks nyata, serta apa dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Penelitian empiris bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pelaksanaan hukum dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa hal yang biasa diteliti dalam penelitian empiris antara lain, yang pertama adalah penerapan hukum efektif. Terus penerapan hukum ini adalah bagaimana undang-undang dan kebijakan hukum diterapkan di masyarakat. Yang kedua ada efektivitas hukum, sejauh mana hukum dapat mengatasi masalah sosial seperti kejahatan, ketidakadilan, atau ketimpangan sosial. Ketiga, ada perilaku manusia. Perilaku manusia ini sebagaimana masyarakat atau individu mematuhi hukum dan bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem hukum. Lalu yang terakhir ada pengaruh sosial terhadap hukum. Pengaruh sosial terhadap hukum sebagaimana faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan lebih cenderung kualitatif dan kuantitatif, seperti wawancara, observasi, partisipatif, dan studi kasus. Peneliti empiris berfokus pada apa yang terjadi atau dilakukan dalam praktik, bukan hanya pada apa yang seharusnya terjadi menurut aturan hukum. Nah, ada perbedaan spesifik antara penelitian normatif dan penelitian empiris. Nah, kan tadi udah dijelasin penelitian normatif dan penelitian empiris. Nah, sekarang ada perbedaan spesifik antara kedua penelitian tersebut. Yang pertama ada di objek kajian. Penelitian normatif mengkaji norma-norma hukum yang ada, yaitu teori hukum, sedangkan penelitian empiris mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat atau praktik hukum. Yang kedua perbedaannya adalah yaitu di pendekatan. Nah, penelitian normatif bersifat teoritis dan analitis, sementara penelitian empiris bersifat observasional dan praktis. Nah, metode dalam perbedaan spesifiknya yaitu penelitian normatif menggunakan pendekatan doktrinal dan analisis terhadap teks hukum, sedangkan penelitian empiris melibatkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, atau eksperimen sosial. Dan yang terakhir perbedaannya itu ada di tujuan. Nah, tujuannya di penelitian normatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis norma hukum, serta interpretasi atas norma tersebut, sedangkan penelitian empiris bertujuan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan dalam kenyataan sosial. Baiklah, itu tadi adalah saya menjawab nomor 1 ya. Lalu selanjutnya di nomor 2 apa itu social legal research.
Socio-legal research adalah pendekatan interdisipliner yang menggabungkan unsur-unsur dari ilmu hukum dan ilmu sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana hukum mempengaruhi atau dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Socio-legal research tidak hanya melihat teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang berperan dalam penerapan hukum tersebut di masyarakat. Socio-legal research berbeda dari penelitian normatif yang hanya menganalisis hukum secara teori dan aturan yang ada, atau dari penelitian empiris yang hanya mengamati penerapan hukum di lapangan tanpa melihat keterkaitannya dengan konteks sosial. Sebaliknya, socio-legal research mencoba untuk menghubungkan dua dunia tersebut, dunia hukum dan dunia sosial. Lalu, di socio-legal research ini atau penelitian sosial hukum ini terdapat ciri-ciri, yaitu yang pertama, pendekatan interdisipliner, menggabungkan ilmu hukum dengan ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Terus yang kedua, ciri-cirinya yaitu menggunakan metode empiris dan normatif. Penelitian ini seringkali menggunakan metode empiris untuk mengamati fenomena sosial yang terkait dengan hukum, namun juga menggabungkan analisis terhadap norma hukum yang berlaku. Yang ketiga, ciri-cirinya ada berfokus pada interaksi antara hukum dan masyarakat. Peneliti sosiolegal tertarik untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, serta bagaimana hukum dapat mencerminkan atau mengubah kondisi sosial. Dan yang terakhir, ciri-cirinya yaitu dalam penekanan pada dampak sosial dari hukum. Socio-legal research melihat dampak hukum terhadap masyarakat, seperti apakah hukum dapat menciptakan keadilan sosial atau justru memperburuk ketidakadilan. Apakah socio-legal research dianggap sebagai penelitian? Ya, socio-legal research adalah jenis penelitian yang diakui dalam dunia akademik dan praktisi hukum. Penelitian ini dianggap sah dan penting karena memberikan wawasan yang lebih holistik mengenai hukum, yaitu tidak hanya dari perspektif norma atau teori hukum semata, tapi juga dari bagaimana hukum itu diterapkan dan dipengaruhi oleh konteks sosial. Penelitian ini sering digunakan untuk mengeksplorasi isu-isu kontemporer dalam hukum seperti hak asasi manusia, diskriminasi sosial, ketidaksetaraan hukum, dan masalah-masalah sosial lainnya yang berkaitan dengan hukum. Socio-legal research bisa dianggap sebagai penelitian multidimensional karena ia mencangkup pendekatan normatif, teoritis, dan empiris, serta memperhitungkan faktor sosial yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini seringkali menjadi jembatan antara teori hukum dan praktik hukum, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pemahaman tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat yang kompleks. Baiklah, itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.